Halo semua, selamat datang di materi kedua dari rangkaian materi literasi informasi. Kali ini kita akan membahas tentang sumber dan strategi penelusuran informasi. Di seri video kali ini, kita akan perdalam pemahaman tentang literasi informasi yang sangat penting, terutama bagi Gen Z, dalam menghadapi gelombang berita hoax. Kita akan membahas lebih dalam mengenai tips-tips yang dapat membantu teman-teman dalam mengidentifikasi sumber berita yang dapat dipercaya dan diverifikasi. Tidak hanya itu, kami juga akan memberikan langkah-langkah praktis yang bisa teman-teman terapkan segera untuk melakukan penelusuran informasi yang akurat dan relevan. Materi pertama yang akan kita bahas bersama di sini ialah identifikasi sumber berita atau sumber informasi. Di dalam penelusuran informasi, sangat penting untuk mengetahui di mana saja tempat kita bisa melakukan penelusuran yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ada banyak sekali sumber informasi yang bisa kita manfaatkan di dalam penelusuran informasi, dan untuk bisa memahami lebih jauh tentang beberapa sumber informasi tersebut, mari kita bahas lebih jauh. Pertama, ada sosial media. Sosial media adalah sebuah platform online yang memungkinkan penggunanya saling berinteraksi satu sama lain, berbagi konten, dan saling terhubung. Di zaman saat ini, penggunaan media sosial sangatlah marak. Orang-orang memanfaatkan platform ini untuk membagikan setiap kejadian yang terjadi dan menyebarluaskan informasi yang ingin mereka bagikan. Itulah mengapa sosial media merupakan salah satu sumber informasi yang bisa digunakan untuk melakukan penelusuran. Meski begitu, perlu diingat bahwa informasi yang tersedia di sosial media bukanlah informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara penuh. Sosial media juga sering menjadi sarana penyebaran hoaks, sehingga perlu hati-hati ketika menemukan atau mencari informasi di media sosial. Media sosial yang sering digunakan antara lain seperti Twitter, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Yang kedua ada mesin pencari. Mesin pencari merupakan salah satu alat penelusuran informasi yang paling sering dan populer digunakan. Untuk menyajikan informasi dan halaman web yang paling relevan, mesin pencari menggunakan algoritma kompleks dengan bantuan kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna. Dengan penggunaan kata kunci yang tepat, pengguna bisa menemukan berbagai jenis informasi mulai dari artikel, blog hingga situs resmi dalam hitungan detik. Meski begitu, tidak semua informasi yang terpanggil melalui mesin pencari adalah informasi yang kredibel, sehingga sekali lagi perlu dilakukan evaluasi. Contoh dari mesin pencari seperti Google, Bing, Yahoo, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah portal jurnal. Portal jurnal adalah platform online yang menyediakan akses ke jurnal ilmiah, artikel, dan publikasi akademis dari berbagai bidang studi. Jurnal-jurnal ini biasanya telah melalui review oleh para ahli dalam bidangnya, sehingga isi informasi bisa dipertanggungjawabkan. Dengan menggunakan portal jurnal, terlebih portal yang memiliki reputasi, pengguna bisa menemukan informasi yang telah terjamin kebenarannya. Contoh portal jurnal ialah seperti Scopus, ProQuest, Emerald, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada AI. AI merupakan mesin atau program komputer yang diprogram sedemikian rupa hingga mampu melakukan tugas-tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia. Saat ini, AI merupakan teknologi populer yang mulai digunakan untuk berbagai hal. Salah satunya adalah di dalam menelusur informasi. Dengan menggunakan query dan prompt yang tepat, AI bisa memberikan jawaban yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan secara cepat dalam hitungan detik. Meski begitu, jawaban yang disediakan oleh AI juga tidak bisa dipercaya secara penuh begitu saja, karena ada kemungkinan jawaban yang diberikan justru keliru dan bias. Contoh AI yang sering digunakan saat ini yaitu seperti Siri, ChatGPT, Google Assistant, dan sejenisnya. Untuk mengetahui sumber informasi mana yang cocok untuk mencari informasi, tentu kita perlu mengetahui setiap kelebihan dan kelemahan yang dimiliki oleh masing-masing sumber informasi. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama ada sosial media. Kelebihan dari sosial media adalah pertama, yaitu aksesnya yang cepat. Sosial media menyediakan akses cepat dan mudah ke berbagai informasi dan berita terbaru. Dalam satu detik saja, sudah ada berpuluh-puluh postingan baru mengenai suatu berita. Kelebihan kedua yaitu adanya interaksi. Media sosial memungkinkan penggunanya melakukan interaksi dan berdiskusi mengenai informasi dengan pengguna lain. Ketiga, adanya diversitas konten. Konten yang diupload di media sosial memiliki berbagai jenis dan tipe, mulai dari teks, gambar, hingga video. Sedangkan ada pula kelemahan dari sosial media. Pertama, yaitu informasi tidak terverifikasi. Itu banyaknya informasi yang tersebar di media sosial membuat beberapa konten sulit diverifikasi kebenarannya. Terlebih, sebuah informasi bisa diupload secara anonim oleh seseorang menggunakan akun palsu, sehingga pertanggungjawabannya kurang. Kelemahan kedua, pengguna cenderung lebih sering terpapar informasi yang sejalan dengan pandangan dan opini yang disukainya.
sehingga akan ada sedikit kemungkinan mereka mendapatkan pendapat yang bertentangan. Hal ini akan berakibat pada dipersempitnya perspektif pengguna dalam satu topik informasi. Kelemahan ketiga, penyebaran hoax. Media sosial rentan terhadap penyebaran hoax yang dapat mempengaruhi opini publik. Hal ini sejalan dengan poin sebelumnya, yaitu informasi sulit diverifikasi, sehingga perlu usaha ekstra untuk meyakinkan bahwa informasi yang pengguna temukan memang bisa dipercaya. Kelebihan dan kelemahan yang akan kita bahas selanjutnya adalah mesin pencari. Kelebihan dari mesin pencari yaitu aksesnya yang luas. Mesin pencari memberikan akses yang luas ke berbagai jenis informasi yang tersedia di internet. Selain itu, kelebihan lain dari mesin pencari adalah cepat dan mudah digunakan. Hanya dalam hitungan detik, mesin pencari bisa menyajikan ratusan sampai ribuan hasil pencarian sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna. Sedangkan untuk kelemahannya, informasi tidak terverifikasi. Informasi yang terpanggil di mesin pencari tidak bisa dipastikan keakuratan dan kredibilitasnya, sehingga diperlukan evaluasi kembali untuk memilah-milah informasi yang bisa dipercaya. Sedangkan kelemahan selanjutnya adalah informasi yang tidak relevan. Pemasukan kata kunci yang kurang tepat dan kurangnya strategi pencarian mungkin saja menghasilkan informasi yang kurang relevan dan tidak berhubungan dengan pencarian pengguna. Terlebih dengan banyaknya informasi yang terpanggil, maka perlu waktu untuk mengecek satu persatu ratusan informasi tersebut untuk menentukan mana yang kiranya cocok. Yang ketiga, kita membahas portal jurnal. Kelebihan dari portal jurnal salah satunya adalah informasi yang terpercaya. Jurnal yang ada di portal jurnal telah melalui proses review oleh para pakar di bidangnya, sehingga menyajikan informasi yang lebih terpercaya dan terverifikasi. Kepengarangan suatu jurnal juga jelas, dan bila ada satu jurnal yang terbukti mengandung error, maka jurnal tersebut akan segera ditarik sehingga penyebaran informasi yang salah bisa ditekan. Kelebihan lainnya dari portal jurnal adalah suatu jurnal juga akan menyediakan informasi yang lebih mendalam dan rinci mengenai topik yang dibahasnya, bukan hanya sekedar informasi di permukaan. Kelebihan lainnya, secara kualitas, referensi dari jurnal atau literatur ilmiah lainnya memiliki bobot yang lebih besar dalam mendukung argumen atau pendapat dibandingkan jika menggunakan referensi dari media sosial, blog, atau sumber lainnya. Selain kelebihan portal jurnal, ada juga kelemahannya. Pertama, mengenai biaya. Beberapa portal jurnal, terlebih untuk portal jurnal internasional yang bereputasi, memungut biaya untuk akses ke artikel atau publikasi mereka. Biaya akses artikel juga tidak jarang mahal, sehingga cukup menyulitkan bagi individu yang tidak memiliki uang lebih seperti mahasiswa. Kelemahan kedua, artikel dalam jurnal ilmiah sering menggunakan bahasa khusus yang cukup rumit dipahami oleh orang yang tidak memiliki latar belakang akademis tertentu, sehingga topik pemahaman terhadap topik yang dibahas mungkin saja kurang. Kemudian yang terakhir ada AI. Kelebihan dari AI, yaitu AI dapat menganalisis dan memproses data dalam jumlah yang besar dengan cepat dan efisien. Penyajian jawaban dari pertanyaan pengguna juga hanya menghabiskan waktu beberapa detik saja, sehingga tidak banyak waktu yang terbuang hanya untuk menunggu jawaban. Kelebihan kedua dari AI adalah AI dapat memberikan rekomendasi atau informasi yang disesuaikan dengan preferensi pengguna. Hal ini bisa terjadi karena AI menyimpan histori pengguna dari pencarian yang pernah dilakukan sebelumnya. Selain kelebihan, ada pula kelemahan dari AI. Pertama adalah adanya bias algoritma. AI rentan terhadap bias algoritma yang dapat mengaruhi jawaban yang diberikan yang memungkinkan hasil yang tidak adil atau tidak akurat. Bias ini sendiri bisa terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya yaitu karena preferensi yang sering dilihat pengguna sebelumnya, yang pada akhirnya dapat membatasi variasi jawaban baru. AI juga memiliki kelemahan lain, yaitu meskipun canggih dan cepat, AI memiliki cukup banyak keterbatasan dalam memberikan jawaban. Misalnya tidak bisa memahami nuansa atau perasaan dari pertanyaan yang diajukan saat penanya. Performa AI juga sangat bergantung pada kualitas dan kuantitas data yang digunakan untuk pelatihan. Kelemahan dan kelebihan yang dijabarkan sebelumnya sebenarnya hanyalah sedikit contoh. Dengan mengetahui kelebihan dan kelemahan tiap sumber informasi yang akan digunakan, kita bisa mempertimbangkan sumber informasi apa yang sebaiknya kita gunakan jika ingin mencari informasi untuk perihal tertentu. Misalnya, informasi untuk bahan tugas atau studi akan lebih baik dicari menggunakan portal jurnal dibandingkan melalui sosial media. Di sisi lain, informasi untuk sekadar keingintahuan sehari-hari mungkin akan lebih mudah didapat dengan menelusur melalui sosial media atau mesin pencari. Apapun sumber informasi yang digunakan, perlu diingat untuk selalu melakukan evaluasi dan menyaring informasi yang didapat untuk mempersempit jadinya misinformasi atau penyebaran hoax. Nah, setelah kita mengetahui tentang lokasi dan sumber-sumber informasi, tentunya kita membutuhkan cara atau strategi untuk menelusur informasi dari sumber-sumber tersebut. Nah teman-teman, sebelum kita mengeksplor strategi yang dapat kita gunakan,
kita harus tahu terlebih dahulu apa sih strategi penelusuran informasi itu. Jadi, strategi penelusuran informasi merupakan ilmu yang penting dalam sistem temu kembali informasi untuk mencapai tujuan dan efektivitas dalam pencarian dan penggunaan informasi yang melibatkan metode-metode yang sistematis. Nah, dalam penelusuran informasi, kita akan menjumpai dua istilah. Yang pertama yaitu istilah browse, yang kedua adalah search. Browse merupakan proses menjelajahi informasi tanpa tujuan yang spesifik. Browse digunakan bagi pengguna yang belum memiliki kebutuhan informasi secara spesifik. Sedangkan search merupakan proses mencari informasi dengan tujuan tertentu menggunakan kata kunci pada mesin pencarian. Search ini digunakan oleh pengguna yang telah mengetahui kebutuhan informasinya secara spesifik. Search itu sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu basic search dan advanced search. Basic search merupakan fitur pencarian yang sederhana di mana pengguna hanya perlu memasukkan kata kunci atau frasa ke dalam kotak pencarian untuk menemukan informasi yang relevan. Sedang advanced search merupakan fitur pencarian yang lebih canggih yang memberikan pengguna lebih banyak kontrol dan opsi. Pengguna dapat menggunakan filter tambahan seperti rentang tanggal, jenis file, ataupun bahasa yang digunakan untuk menyempurnakan hasil pencarian informasi mereka agar sesuai dengan kebutuhan. Nah, berikut ini merupakan strategi penelusuran informasi yang dapat digunakan dalam melakukan penelusuran informasi. Yang pertama yaitu menggunakan kata kunci yang spesifik dan relevan. Yang kedua, memanfaatkan logika boolean seperti AND, OR, dan NOT untuk menyusun query pencarian yang lebih akurat. Yang ketiga, manfaatkan fitur-fitur yang tersedia di mesin pencari informasi. Yang keempat, menggunakan metode penelusuran advanced search. Yang kelima, memanfaatkan search tips yang tersedia di masing-masing mesin pencari informasi. Nah, berikut ini merupakan langkah-langkah penelusuran yang dapat kita ikuti. Yang pertama yaitu menentukan kebutuhan informasi. Yang kedua, memilih mesin pencari atau platform yang tepat. Yang ketiga, menyusun kata kunci. Yang keempat, menggunakan search tips apabila tersedia. Selanjutnya yaitu memasukkan kata kunci di mesin pencari. Lalu memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia. Yang terakhir yaitu memilih informasi yang paling sesuai dengan kebutuhan informasi kita. Nah, sekarang kita akan menentukan kebutuhan informasi. Yang pertama, kebutuhan informasi kita yaitu pengaruh intensitas penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental. Selanjutnya, kata kunci dari kebutuhan informasi tersebut yang pertama yaitu media sosial dan yang kedua yaitu kesehatan mental. Selanjutnya, kita bisa membuka Google Scholar di browser kita, yaitu dengan mengetikkan link Google http://scholar.google.com. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan basic search ataupun advanced search. Nah, di sini advanced search kita bisa langsung mengetikkan kata kuncinya. Nah, untuk advanced search di sini kita juga bisa melakukan penelusuran lanjutan dengan fitur yang lebih lengkap. Di sini kita juga bisa memasukkan kata kuncinya, lalu kemudian kata apa yang nantinya bisa muncul dan tidak bisa muncul saat hasil tersebut ditampilkan. Nah, di sini kita juga bisa memilih tanggal atau rentang tahun artikel yang nanti ditampilkan. Kita bisa mulai memasukkan kata kunci yang telah kita rancang. Yang pertama yaitu media sosial. Dan kita bisa memasukkan boolean logic yaitu AND. Dan kata kunci yang kedua yaitu kesehatan mental. Di sini teman-teman bisa menggunakan bahasa yang ingin bahasa lain seperti bahasa Inggris menampilkan hasil yang ingin kalian dapatkan.
Nah, selanjutnya kita bisa lakukan search. Nah, di sini nantinya akan muncul hasil dari kata kunci yang telah kita masukkan. Dari kata kunci itu nanti akan muncul hasil-hasilnya dan akan terlihat berapa hasil dari artikel tersebut. Nah, di sini bisa terlihat dapat 213.000 hasil, di mana ini bisa saja artikel maupun jurnal-jurnal. Nah, selanjutnya kita bisa membuka Google Scholar di browser kita. Kita juga bisa melihat di sini ada basic search dan advanced search. Nah, di basic search kita hanya bisa memasukkan kata kunci yang telah kita susun berdasarkan kebutuhan informasi kita. Nah, kali ini kita akan menggunakan fitur advanced search atau penelusuran lanjutan. Kita bisa klik di bagian icon garis 3 di sebelah kiri, dan kita juga bisa memilih bagian penelusuran lanjutan atau advanced search. Nah, di sini kita bisa memasukkan kata kunci yang telah kita susun, di mana kata kunci yang pertama yaitu media sosial dan ditambahkan dengan logika boolean yaitu AND, dan dilanjutkan dengan kata kunci yang kedua yaitu kesehatan mental. Di sini kita bisa memilih fitur-fitur yang tersedia seperti kata apa saja yang nantinya muncul dan kata apa saja yang tidak bisa muncul, dan kata kunci yang telah kita masukkan itu bisa terletak di mana saja atau hanya tertera di judul artikel. Nah, kita juga bisa memilih rentang tahun dari artikel tersebut dipublikasikan. Nah, di sini kita hanya memasukkan kata kuncinya saja dan kita akan melakukan penelusuran. Nah, di sini sudah muncul hasil dari kata kunci yang telah kita masukkan tadi. Di sini tertera 213.000 hasil, yaitu berupa artikel. Di sini teman-teman bisa memilih artikel-artikel yang sesuai dengan kebutuhan informasi teman-teman. Nah, di sini banyak sekali hasil yang didapatkan dan teman-teman bisa memilih berdasarkan judulnya terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Nah, ini sudah muncul. Dari sini teman-teman bisa memulai membaca abstraknya untuk memastikan apakah artikel tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan informasi. Kita juga bisa memilih rentang khusus tahun penerbitan artikel-artikel tersebut. Sebagai contohnya, kita juga bisa memilih tahunnya, yaitu mulai tahun 2020 sampai sekarang. Nah, kita juga bisa memilih jenis hasil dari kata kunci yang telah kita masukkan, entah itu semua jenis, baik seperti proceeding, buku, dan lainnya, atau hanya sebatas artikel kajian saja. Di sini kita juga bisa coba untuk memilih artikel kajian saja. Seperti ini hasilnya. Nanti hasilnya akan lebih sempit atau sedikit dibandingkan dengan hanya memasukkan kata kunci saja dan logika boolean. Nah,
Nah, kali ini kita akan mencoba menggunakan platform X atau Twitter dalam melakukan penelusuran informasi. Nah, tentunya kita harus memiliki aplikasi X atau Twitter, dan kali ini kita akan menggunakan versi yang dibuka melalui browser. Nah, kita langsung saja akan melakukan penelusuran. Nah, tentunya kita harus login terlebih dahulu. Setelah itu, kita bisa klik di bagian jelajahi. Nah, dan kita mulai mengetikkan kata kuncinya. Kata kunci yang ingin kita telusuri. Contohnya, kali ini kita akan mencari mengenai mental health. Nah, setelah muncul, nantinya akan terdapat beberapa opsi atau pilihan seperti postingan atau tweet populer, terbaru, orang, media, maupun daftar. Kita bisa mencari berdasarkan pilihan tersebut. Tidak hanya sebatas tweet ataupun orang, kita juga bisa mengetahui tentang komunitas yang berkaitan dengan mental health. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan penelusuran lanjutan dengan pencarian lanjutan atau advanced search untuk mempersempit hasil penelusuran. Nah, di sini terdapat beberapa kolom yang dapat kita isi untuk mengerucutkan hasil pencarian nanti. Kolom yang pertama yaitu semua kata-kata ini berisi nantinya X akan menampilkan postingan yang mengandung semua kata kunci. Kemudian yang kedua yaitu kolom persis dengan kata-kata berikut. Di sini X hanya akan menampilkan tweet yang mengandung frasa persis seperti yang kita masukkan. Nah, kolom yang ketiga yaitu salah satu dari kata berikut. Jika kita memasukkan 2 atau lebih dari kata kunci, Twitter akan menampilkan tweet yang mengandung salah satu atau semua kata kunci tersebut. Selanjutnya, kolom tidak satupun dari kata-kata ini, nantinya X tidak akan memunculkan kata-kata yang kita masukkan. Nah, kita bisa mengetikkan hashtag yang berkaitan dengan kata kunci yang ingin kita telusuri untuk mempermudah pencarian informasi. Kita juga bisa memilih bahasa apa yang nantinya hasil tersebut akan ditampilkan. Nah, kita juga bisa menentukan dari akun mana saja hasil penelusuran itu akan nanti ditampilkan oleh X. Nah, kita juga bisa untuk memilih keterlibatan seperti postingan, jumlah suka, jumlah minimum posting ulang. Nah, ada juga yaitu kita bisa memilih berdasarkan tanggalnya, yaitu mulai bulan apa hingga bulan apa di tahun yang nantinya bisa kita tentukan sendiri. Nah, seperti contohnya kita coba untuk dari bulan Januari 2024 hingga Maret 2024. Nah, untuk kolom-kolomnya kita bisa isi yang mengandung kata mental health. Kita coba cari. Nah, di sini hasil pencariannya mungkin bisa lebih sedikit dari hasil pencarian kita yang pertama. Di sini kata-kata atau bahasa yang digunakan itu menggunakan bahasa Inggris, jadinya nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nah, begitulah penjelasan mengenai sumber atau lokasi informasi maupun strategi informasi yang bisa kita gunakan untuk melakukan penelusuran informasi, baik melalui jurnal ataupun aplikasi media sosial ataupun sumber informasi yang lainnya. Semoga video ini dapat membantu dalam melakukan pencarian dengan efektif, efisien, dan akurat. Terima kasih, sampai jumpa di seri video berikutnya.